Hei kamu, selamat datang lagi di Uncle Rom, channel dimana kita ngobrol santai tapi tetap mikir. Hari ini aku ingin membahas satu buku yang mungkin udah sering banget kamu dengar judulnya. Buku legendaris karya Mark Manson yang judulnya agak nyeleneh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Nah, kalau kamu dengar judulnya mungkin kamu mikir, wah ini pasti buku ngajarin kita buat cuek sama semuanya, biar hidup santai. Tapi ternyata nggak sesimpel itu. Buku ini bukan ngajarin kamu buat jadi orang yang nggak peduli sama sekali, tapi ngajarin gimana caranya peduli ke hal yang benar. Mark Manson tuh ngomongnya gini, hidup emang penuh masalah. Dan masalahnya bukan gimana caranya biar nggak punya masalah, tapi gimana cara milih masalah yang layak untuk diperjuangin. Nah, itu kan dalam banget ya. Jadi di video kali ini aku bakal bantu kamu ngerangkum isi buku ini dengan gaya yang santai. Kayak lagi nongkrong sore di warung kopi. Kita bakal bahas pelan-pelan. Mulai dari kenapa hidup itu emang susah. Kenapa kebahagiaan itu sering salah arah. Sampai gimana cara kita bisa benar-benar bodoh amat dengan elegan. Tapi sebelum kita lanjut, kalau kamu suka pembahasan kayak gini tentang kehidupan, psikologi, dan hal-hal yang bikin kepala mikir tapi hati tenang, jangan lupa klik subscribe di bawah. Karena Uncle Rom, kita nggak cuma dengerin tapi juga merenung bareng. Oke, ayo kita mulai. Oke, kita mulai dari bab yang pertama. Jangan selalu positif. Hidup emang penuh masalah. Mark Manson buka bukunya dengan satu tamparan halus. Dia bilang dunia modern tuh kebanyakan ngajarin kita buat selalu positif. Lo harus bahagia, lo harus sukses, lo harus percaya diri. Pokoknya semua hal harus positif terus. Masalahnya, itu malah bikin banyak orang stres. Karena ketika kamu terus maksa buat bahagia, kamu malah jadi sadar kalau kamu beneran gak bahagia. Dan kesadaran itu justru bikin kamu tambah menderita. Mark Manson bilang, keinginan buat punya pengalaman yang positif justru jadi pengalaman yang negatif. Kedengeran aneh ya, tapi kalau dipikir masuk akal banget sih. Semakin kamu ngotot pengen hidup sempurna, semakin kamu sadar kalau hidup kamu nggak sesempurna itu. Dan itu bikin kamu ngerasa gagal. Contohnya gini, kamu buka Instagram, lihat teman-teman kamu jalan ke luar negeri, beli mobil baru, nikah, atau punya bisnis sukses. Terus kamu mikir, lah kok hidup gue gini-gini aja ya? Padahal kamu mungkin baik-baik aja, tapi karena banding-bandingin diri, kamu malah ngerasa hidupmu jelek. Nah, di situ letak jebakannya. Kamu jadi terlalu peduli sama hal yang nggak penting. Kamu peduli sama validasi, sama pandangan orang, sama hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kamu pikirin dalam-dalam. Dan disitulah seni bersikap bodoh amat mulai berperan. Mark Manson ngajarin kita buat ngurangin kepedulian ke hal-hal yang nggak penting, biar energi hidup kita nggak habis buat ngurusin omongan orang. Tapi bukan berarti kamu cuek bebek ya, bukan berarti kamu nggak peduli sama siapapun. Yang dimaksud bodoh amat di sini adalah ngerti mana yang layak buat kamu peduliin. Misal, kamu ada orang yang ngata-ngatain kamu di kolom komentar. Ah, kamu tuh jelek banget, atau konten kamu tuh nggak penting. Kamu bisa milih buat ya udah bodo amat, karena nilai kamu nggak ditentukan sama komentar orang yang nggak ngerti perjuanganmu. Tapi kalau sahabatmu bilang, kamu akhir-akhir ini kayaknya capek banget loh, kamu nggak bahagia ya. Nah, itu mungkin sesuatu yang layak buat kamu dengerin. Karena dia ngomong dari tempat yang peduli, bukan dari tempat yang nyinyir. Itu poin utama di awal buku ini. Kita nggak bisa ngontrol dunia, tapi kita bisa milih hal apa yang pantas buat kita peduliin. Mark Manson juga nyeritain kisah yang seorang musisi bernama Charles Bukowski yang hidupnya berantakan, pemabuk,
dan pemalas. Tapi akhirnya jadi penulis terkenal. Dan lucunya, dia sukses justru karena nggak maksa diri buat sukses. Dia cuma nulis karena dia suka. Karena itu hal yang dia peduliin. Dia bodo amat sama harapan dunia dan fokus ke apa yang dia cintai. Dari situ, Mark Manson pengen bilang, kalau hidup kamu sekarang berantakan, bukan berarti kamu gagal. Kamu cuma lagi berproses milih hal yang penting buat kamu. Dan begitu kamu berhenti ngerasa harus selalu bahagia, anehnya kamu malah jadi lebih tenang. Jadi pelajaran pertama dari buku ini adalah, hidup memang susah, tapi bukan tugas kamu buat selalu bahagia. Tugas kamu adalah milih hal yang layak buat kamu perjuangin. Oke, sekarang lanjut ke bab 2 ya. Kebahagiaan itu masalah. Jadi gini, Mark Manson punya cara mikir yang cukup nyeleneh. Dia bilang, kebahagiaan itu bukan hasil dari menghindari masalah, tapi hasil dari menyelesaikan masalah. Coba deh kamu pikirin, setiap kali kamu ngerasa puas, bahagia, atau lega, biasanya itu karena kamu berhasil nyelesain sesuatu. Kayak nilai ujian kamu bagus setelah belajar keras, atau akhirnya bisa nabung buat beli barang yang udah kamu pengenin lama banget. Itu artinya masalah bukan musuh, tapi bagian alami dari hidup. Yang bikin hidup berantakan bukan karena kita punya masalah, tapi karena kita milih masalah yang salah. Mark Manson kasih contoh. Semua orang pengen punya hidup yang bahagia dan sukses, tapi nggak semua orang siap buat rasa sakitnya. Semua orang pengen punya badan bagus, tapi nggak semua orang siap buat bangun pagi dan olahraga tiap hari. Semua orang pengen punya bisnis yang sukses, yang besar, tapi nggak semua orang siap buat stres, rugi, dan kerja gila-gilaan. Jadi pertanyaan sebenarnya bukan apa yang kamu mau dalam hidup, tapi rasa sakit seperti apa yang kamu siap tanggung. Karena di balik setiap kebahagiaan ada penderitaan yang harus kamu pilih. Dan kalau kamu bisa milih penderitaan yang dengan bijak, kamu juga bakal dapat hidup yang lebih bermakna. Mark Manson juga bilang, kalau kamu ngerasa hidupmu berantakan, mungkin bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu belum milih penderitaan yang tepat. Kamu masih ngelawan arah, ngejar hal-hal yang gak sejalan sama nilai yang kamu percaya. Misalnya kamu kerja mati-matian buat dapat pengakuan orang, padahal kamu gak peduli-peduli amat tuh sama status sosial. Akhirnya kamu capek, tapi juga hampa. Kamu kayak berjuang di medan perang yang salah. Jadi intinya, kebahagiaan itu bukan tentang menghilangkan masalah, tapi tentang menikmati perjuangan yang benar. Dan ketika kamu bisa nikmatin prosesnya, walaupun susah, walaupun sakit, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kata Mark, hidup yang baik bukan hidup tanpa masalah. Hidup yang baik adalah hidup dengan masalah yang menyenangkan untuk dipecahkan. Keren banget ya konsep dari Mark ini. Kalau kamu ngerasa hidupmu sekarang banyak beban, coba tanya ke diri sendiri, masalah ini layak nggak buat kamu tanggung? Kalau iya, coba deh terusin. Kalau enggak, mungkin saatnya kamu bodo amat dan cari arah yang lain. Bab yang ketiga, kamu tidak spesial. Nah, ini bagian yang paling banyak bikin orang tersentil. Mark Manson nulis bagian ini buat ngelawan budaya modern yang terus bilang kalau kamu tuh istimewa, kamu luar biasa, kamu pasti bisa apapun. Kedengarannya positif, tapi justru itu masalahnya. Karena kalau setiap orang ngerasa dirinya pasti istimewa, maka begitu mereka gagal, mereka langsung ngerasa dunia tuh nggak adil. Padahal kenyataannya ya hidup memang nggak adil dan kita nggak selalu spesial. Kebanyakan dari kita tuh biasa-biasa aja. Dan itu ya nggak masalah. Mark Manson bilang, semakin kamu yakin kamu orang spesial, semakin besar kemungkinan kamu nggak bisa nerima kenyataan saat gagal. Karena kamu ngerasa seharusnya tuh nggak gitu. Padahal gagal itu bagian dari hidup. Bayangin deh, kalau kamu dari kecil selalu dipuji, kamu pintar, kamu luar biasa. Begitu kamu dapat nilai jelek, kamu panik,
malu, bahkan minder. Karena di kepala kamu, orang luar biasa nggak boleh gagal. Tapi kalau dari awal kamu sadar kamu manusia biasa, kamu bakal lebih fleksibel. Gagal ya udah, belajar lagi. Salah ya, perbaiki. Karena kamu nggak lagi ngejar kesempurnaan, tapi kemajuan. Mark Manson juga nyerang kebiasaan media sosial. Katanya di era digital, semua orang pengen jadi istimewa. Kita pengen konten kita viral, pengen dipuji, pengen dinotis, dan parahnya itu bikin kita kecanduan validasi. Kita jadi nggak bisa ngerasa cukup tanpa validasi dari orang lain. Padahal kalau dipikir, semakin kamu ngejar perhatian, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri. Jadi di bab ini, Mark Manson ngajarin hal penting. Kebahagiaan datang ketika kamu bisa nerima kalau kamu biasa-biasa aja. Tapi tetap berjuang untuk jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Itu bukan berarti kamu nggak boleh punya mimpi besar. Tapi kamu sadar kalau kamu nggak lebih tinggi dari siapapun. Kamu juga nggak lebih rendah dari siapapun. Kita semua sama-sama berjuang di dunia yang absurd ini. Mark Manson juga cerita tentang masa mudanya sendiri. Dia dulu ngerasa dirinya keren banget, pengen jadi bintang rock, punya banyak pacar, hidup bebas, dan pengen orang-orang kagum sama dia. Tapi makin kesini dia sadar, semua orang itu cuma ilusi. Semua hal itu cuma ilusi buat nutupin rasa kurangnya dia terhadap dirinya sendiri. Akhirnya dia berhenti ngejar pembuktian dan mulai fokus ke hal yang lebih sederhana. Tulis dengan jujur, bantu orang lewat kata-katanya. Dan ironisnya justru setelah dia berhenti pengen jadi spesial, dia malah jadi sukses beneran. Makanya Mark Manson tuh bilang, hidup jadi lebih ringan ketika kamu berhenti merasa istimewa dan mulai merasa cukup. Coba deh refleksi. Kamu pernah nggak ngerasa kayak hidupmu harus keren, harus lebih hebat dari orang lain? Padahal sebenarnya kamu cuma pengen diterima, pengen diakui. Tapi begitu kamu mulai nerima bahwa kamu nggak harus jadi yang terbaik, beban itu langsung turun. Jadi pelajaran besar dari bab ini adalah kamu nggak perlu jadi luar biasa buat bahagia. Kamu cukup jadi manusia apa adanya, tapi terus berkembang. Mark Manson juga ngasih sindiran halus ke dunia motivasi modern. Katanya dunia sekarang tuh terlalu banyak orang yang percaya harus selalu positif. Mereka bilang, kalau kamu percaya, kamu pasti bisa. Padahal nggak semua hal bisa diselesaikan cuma dengan percaya. Kadang kamu juga perlu gagal, jatuh, nyesek, dan belajar dari situ. Dan yang lebih bahaya lagi, kata Mark, adalah ketika jadi kecanduan perasaan istimewa. Kita pengen terus dianggap hebat. Sampai lupa kalau kebahagiaan itu justru datang dari kesederhanaan. Dia bilang gini, menjadi rata-rata itu bukan hal buruk. Yang buruk adalah ketika kamu menolak kenyataan bahwa kamu itu orang yang rata-rata, orang yang biasa-biasa saja. Dan kalimat itu mantep banget. Karena kadang kita tuh nggak sadar lagi ngejar sesuatu yang bukan karena kita beneran mau, tapi cuma karena kita nggak mau kelihatan biasa. Nah, mulai sekarang coba deh latih diri buat nerima kalau kamu nggak spesial. Karena begitu kamu nerima itu, kamu malah bisa fokus buat ningkatin hal-hal yang benar-benar penting buat kamu, tanpa tekanan buat kelihatan keren di mata orang lain. Sebelum kita lanjut ke bab berikutnya, coba pause sebentar dan pikirin apa hal yang selama ini kamu kejar cuma buat pembuktian diri dan apa hal yang sebenarnya kamu peduliin dari hati. Kalau kamu bisa jawab dua pertanyaan itu dengan jujur, selamat, kamu udah mulai paham inti dari buku ini. Tapi jangan dulu pergi karena di bagian selanjutnya kita bakal bahas bab 4 dan 5 yang ngomongin tentang tanggung jawab dan nilai hidup yang sehat. Karena setelah kamu tahu hal apa yang nggak penting, sekarang waktunya tahu apa yang benar-benar penting. Sebelum lanjut, kalau kamu ngerasa obrolan ini ngebuka pikiran kamu, jangan lupa klik tombol like dan tulis di kolom komentar.
Mulai sekarang aku bodo amat sama hal yang nggak penting. Biar aku tahu kamu benar-benar dengerin sampai sini. Dan pastinya jangan lupa subscribe karena di akun YouTube Uncle Rom kita nggak cuma baca buku, tapi juga belajar gimana caranya jadi manusia yang lebih tenang. Bab yang keempat, nilai yang buruk dan nilai yang baik. Nah, di bab ini Mark Manson mulai ngebedah lebih dalam soal nilai hidup. Hal-hal yang jadi dasar dari setiap keputusan kita. Dia bilang, semua orang punya nilai, tapi nggak semua nilai itu sehat. Coba pikirin, nilai itu kayak kompas batin yang nentuin arah hidup kamu. Kalau kompasnya rusak, kamu bakal tersesat. Meskipun kamu udah jalan jauh banget. Mark Manson bilang, banyak orang yang menderita karena mereka hidup dengan nilai yang buruk. Contohnya, mengejar popularitas, takut kelihatan gagal, ngejar validasi dari orang lain, atau cuma pengen kelihatan hebat. Masalahnya, nilai-nilai kayak gitu bikin kamu terjebak di lingkaran penderitaan. Semakin kamu kejar, semakin kamu ngerasa kurang, karena nggak ada habisnya. Selalu ada orang yang lebih keren, lebih kaya, lebih cantik, lebih terkenal. Dan yang lebih parah, nilai-nilai kayak gitu sering dikasih makan sama media sosial. Kita tiap hari lihat orang lain pamer kesuksesan, dan tanpa sadar kita pengen menyamai mereka. Padahal kita nggak tahu apa yang mereka lewatin di balik layar. Makanya Mark Manson ngajak kita buat ganti nilai hidup kita dari yang buruk ke yang lebih sehat. Nilai yang buruk itu biasanya kayak gini. Berdasarkan dari hal-hal yang di luar kendali kita. Nggak punya arah yang jelas dan bikin kita tergantung sama opini orang. Sedangkan nilai yang baik itu berdasarkan hal yang bisa kita kendalikan, berdasarkan realitas bukan fantasi, dan bisa bikin hidup kita lebih tenang walaupun nggak sempurna. Contohnya, ketika ada nilai buruk, aku pengen semua orang suka sama aku. Nah, itu contoh nilai yang buruk. Nilai yang baik, aku pengen jujur dalam setiap hubungan, walaupun nggak semua orang bakal suka. Lalu ada contoh lagi, nilai yang buruk. Aku pengen selalu sukses. Lalu nilai yang baik, aku pengen terus belajar dari setiap kegagalan. Dan ada contoh yang lain lagi, nilai yang buruk, aku pengen kelihatan keren. Kalau nilai yang baik, aku pengen jadi pribadi yang berguna buat orang lain. Intinya, nilai yang baik itu datang dari hal yang bisa kamu kontrol sepenuhnya. Kamu nggak bisa kontrol apa orang lain yang suka kamu atau enggak. Tapi kamu bisa kontrol gimana kamu memperlakukan mereka. Kamu nggak bisa kontrol apakah dunia adil atau enggak. Tapi kamu bisa kontrol bagaimana kamu bereaksi terhadap ketidakadilan. Dan kalau kamu udah punya nilai yang kuat, kamu bakal lebih gampang buat bodo amat ke hal-hal yang nggak penting. Karena kamu tahu, yang kamu lakuin udah sejalan sama prinsip kamu sendiri. Nggak perlu pembuktian, nggak perlu validasi. Kamu tenang karena kamu jujur sama diri sendiri. Mark Manson bilang, nilai yang sehat datang dari kenyataan bahwa hidup ini terbatas. Dan karena itu, kita harus memilih hal-hal yang benar-benar berarti. Jadi daripada sibuk ngejar hal yang nggak penting, coba tanya ke diri sendiri. Hal apa yang benar-benar penting buat aku? Itu bisa jadi keluarga kamu, integritas kamu, atau waktu tenang buat diri sendiri. Begitu kamu tahu nilai-nilai itu, hidupmu mulai punya arah. Dan disitulah kamu baru bisa bersikap bodoh amat dengan bijak. Karena kamu tahu mana yang pantas diperjuangin dan mana yang enggak pantas buat diperjuangin. Bab yang kelima, tanggung jawab penuh sama dengan kebebasan sejati. Nah, bab ini nyambung banget sama bab sebelumnya. Mark Manson tuh bilang, salah satu kunci hidup yang tenang adalah mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita sendiri. Kedengarannya berat ya, tapi justru di situ letak kebebasan sejati. Kita sering nyalain hal di luar diri kita buat semua masalah yang kita hadapi. Gara-gara dia aku gagal, gara-gara bosku galak aku stres, gara-gara keadaan aku nggak bisa sukses.
Padahal yang bikin kita terjebak bukan keadaan, tapi cara kita ngelihat keadaan itu. Mark Manson bilang, kamu nggak bisa mengontrol apa yang terjadi, tapi kamu selalu bisa milih gimana cara kamu meresponnya. Dan keputusan itu atau cara kamu merespon adalah bentuk tanggung jawab kamu terhadap hidupmu sendiri. Dia ngasih contoh klasik. Kalau kamu ditabrak orang lain di jalan, jelas kamu bukan penyebabnya. Tapi kamu tetap bertanggung jawab buat nyembuhin diri kamu, buat bangkit lagi, dan buat ngelanjutin hidup. Karena nggak ada orang lain yang bisa ngelakuin itu buat kamu. Mark Manson menyebut ini sebagai responsibility paradox. Makin kamu berani ngambil tanggung jawab atas hidupmu, makin besar juga rasa bebas yang kamu rasain. Sebaliknya, makin sering kamu nyalain orang lain, makin sempit hidupmu jadinya. Kenapa? Karena kamu terus nunggu orang lain berubah, padahal yang bisa kamu ubah cuma dirimu sendiri. Dan bagian paling menarik dari bab ini adalah ketika Mark Manson cerita soal pengalaman pribadinya. Dia pernah diselingkuhin dan itu bikin dia hancur banget. Tapi setelah lewat waktu dia sadar. Dia nggak bisa ngontrol apa yang orang lain lakuin. Tapi dia bisa ngontrol gimana dia belajar dari pengalaman itu. Dia bilang, mengambil tanggung jawab bukan berarti menyalahkan diri sendiri, tapi berarti kamu sadar kalau hidupmu sepenuhnya ada di tanganmu. Kalimat itu kuat banget, karena kadang kita salah paham. Kita pikir tanggung jawab itu beban, padahal itu sebenarnya kunci kebebasan. Kalau kamu terus nyalain orang lain, kamu bakal selalu jadi korban. Tapi kalau kamu berani bilang, oke, ini hidupku, aku tanggung jawab penuh, kamu langsung punya kekuatan buat berubah. Dan begitu kamu mulai bisa nerima itu, kamu nggak lagi gampang goyah. Kamu bisa lebih tenang, kamu tahu semua keputusan, baik atau buruk, itu hasil pilihan kamu sendiri. Makanya Mark Manson itu bilang, hidup yang dewasa bukan tentang punya segalanya, tapi tentang bertanggung jawab atas pilihanmu sendiri. Kalimat itu kayak tamparan halus buat banyak dari kita. Kita pengen bebas tapi sering lupa. Kebebasan itu cuma bisa didapat kalau kamu siap sama konsekuensinya. Kamu bebas milih karir apapun, tapi kamu juga harus siap dengan resikonya. Kamu bebas milih pasangan siapapun, tapi kamu juga harus siap tanggung jawab buat ngejaga hubungan itu. Kamu bebas buat marah, kecewa, atau sedih, tapi kamu juga tanggung jawab buat nyembuhin dirimu sendiri. Jadi pelajaran dari bab ini adalah kebebasan sejati datang dari tanggung jawab penuh terhadap hidup kita sendiri. Kalau kamu udah bisa ngelakuin ini, kamu nggak bakal gampang nyalain orang. Dan kamu juga nggak bakal terlalu takut gagal. Karena kamu tahu semua ini bagian dari perjalananmu. Dan jujur ya, bab ini tuh kayak titik balik dari seluruh isi buku. Karena dari sini semua ide Mark Manson nyatu jadi satu garis besar. Kita nggak bisa ngatur hidup, tapi kita bisa ngatur reaksi kita terhadap hidup. Begitu kamu paham itu, banyak hal yang tadinya kamu pikir rumit tiba-tiba jadi sederhana. Kamu berhenti ngejar kesempurnaan, kamu mulai nikmatin prosesnya, dan kamu sadar ternyata bodoh amat itu bukan tentang cuek, tapi tentang jadi dewasa. Sebelum melanjut ke bagian selanjutnya, aku pengen kamu renungin sedikit. Kalau hari ini kamu lagi stres, marah atau kecewa, coba tanya ke diri sendiri. Apakah aku udah milih tanggung jawab yang tepat? Karena bisa jadi yang bikin kamu capek bukan masalahnya, tapi caramu bereaksi terhadap masalah itu. Dan kalau kamu ngerasa video ini ngena banget di hati kamu, klik dulu tombol like dan tulis di kolom komentar. Mulai hari ini aku tanggung jawab penuh atas hidupku. Biar aku tahu kamu dengerin sampai sini dan kamu benar-benar pengen berubah. Bab yang keenam, kamu selalu bertanggung jawab, meski itu bukan salahmu. Nah, ini bagian yang banyak banget bikin orang refleksi. Mark bilang, beda antara salah dan tanggung jawab. Contohnya begini, kamu diserempet orang di jalan. Itu jelas bukan salah kamu. Tapi gimana kamu bereaksi setelah itu? Seperti marah atau membalas atau memilih tenang. Itu tanggung jawab kamu. Kita sering campur aduk dua hal ini.
Kita pikir karena sesuatu bukan salah kita, ya udah, kita bebas dari tanggung jawabnya. Padahal justru cara kita menanggapi hal yang bukan salah kita, itu yang nentuin siapa diri kita. Mak kasih contoh. Waktu kecil dia sering nyalain orang tuanya atas banyak hal. Kenapa keluarganya berantakan, kenapa dia ngerasa nggak cukup dihargai, dan seterusnya. Tapi makin dewasa dia sadar, kalau dia terus nyalain orang, dia nggak akan tumbuh. Dia mungkin nggak bisa ngubah masa lalu, tapi dia bisa milih bagaimana dia mau hidup sekarang. Dan itu berlaku buat kita juga. Kadang kamu terluka, ditinggal, dihianati, diremehkan. Itu bukan salahmu. Tapi gimana kamu bangkit dari situ, itu tanggung jawabmu. Mak bilang, hidup bukan soal nyari siapa yang salah, tapi soal apa yang bisa aku lakukan sekarang biar kedepannya lebih baik. Orang yang bisa tanggung jawab sama hidupnya sendiri justru jadi lebih bebas karena dia nggak hidup buat nyalain siapapun. Dia tahu setiap pilihan punya konsekuensi dan setiap konsekuensi bisa dia hadapi. Dan ini cocok banget sama konsep bodoh amat tadi. Bersikap bodoh amat bukan berarti kamu nggak peduli sama hidup, tapi kamu cuma peduli sama hal-hal yang bisa kamu kontrol. Yang di luar kontrolmu ya udah lepaskan. Kalau kamu ngerasa hidup berat, mungkin bukan karena hidupmu lebih buruk dari orang lain. Mungkin cuma karena kamu belum memilih penderitaan yang tepat. Kamu belum memilih tanggung jawab yang kamu banggakan. Mark Manson menulis kalimat ini yang cukup nyentil. You are always choosing. Kamu akan selalu memilih. Even when you think you are not choosing. Bahkan ketika kamu berpikir kamu tidak memilih, you are still choosing. Kamu tetap masih memilih. Jadi setiap kamu menunda, diam, atau bahkan membiarkan hal terjadi, itu pun sebuah pilihan. Dan sadar atau enggak, hidupmu dibentuk dari semua pilihan kecil itu. Bab yang ketujuh, nilai yang salah, hidup yang salah. Mark Manson bilang, banyak orang nggak bahagia bukan karena mereka bodoh atau gagal, tapi karena mereka memegang nilai hidup yang salah. Contohnya, nilai aku harus selalu terlihat sukses. Yang kedua itu nilai aku harus disukai semua orang. Dan yang ketiga itu ada nilai aku harus selalu benar. Masalahnya nilai-nilai itu bikin kita hidup dalam tekanan tanpa ujung. Kita jadi gampang marah, tersinggung, dan stres. Karena setiap kali dunia nggak berjalan sesuai nilai itu, kita ngerasa gagal. Mark ngajak kita ganti nilai hidup yang nggak sehat dengan yang lebih realistis dan bermakna. Contohnya, ganti aku harus disukai semua orang jadi aku ingin jadi orang yang jujur meski nggak semua orang suka. Ganti nilai aku harus selalu benar, jadi aku ingin terus belajar walau harus ngaku salah. Ganti nilai aku harus sukses besar, jadi aku ingin berproses dan berkembang sedikit demi sedikit. Nilai yang baik itu bukan yang bikin kamu ngerasa lebih baik dari orang lain, tapi yang bikin kamu tumbuh dan damai dengan diri sendiri. Selanjutnya adalah bab 8. Kamu nggak tahu apa-apa dan itu nggak apa-apa. Ini bagian yang agak ngena banget. Mark bilang, semua orang pada dasarnya nggak tahu apa-apa. Kita cuma berasumsi kita tahu. Dari hal kecil kayak, aku tahu dia pasti benci aku. Padahal dia cuma lagi sibuk. Sampai hal besar kayak, aku tahu masa depanku bakal hancur. Padahal belum tentu juga. Kita sering menderita bukan karena kenyataannya buruk, tapi karena kita sok tahu tentang masa depan. Mark ngajarin kita buat merangkul ketidakpastian. Karena cuma dengan menerima bahwa kita nggak tahu segalanya, kita bisa benar-benar belajar dan berkembang. Dia nulis gini, justru karena kita nggak tahu, kita jadi punya ruang buat belajar. Kalau kamu merasa ragu, bingung, takut gagal, itu tanda kamu lagi hidup, bukan berhenti. Dan disinilah seni bodoh amat kembali muncul. Bersikap bodoh amat bukan berarti acuh tak acuh, tapi sadar bahwa kamu nggak harus tahu segalanya untuk tetap melangkah. Bab yang ke-9, kematian memberi arti pada hidup.
Nah, bab terakhir ini dalam banget. Mark Manson nulis tentang kematian, bukan buat nakutin, tapi bukan nyadarin. Dia cerita waktu salah satu temannya meninggal mendadak. Sejak saat itu dia sadar betapa rapuhnya hidup. Dan dari situ dia mulai berhenti ngejar hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Dia bilang, walau kita sadar bahwa hidup ini terbatas, kita mulai berhenti mikirin hal-hal yang kecil. Kita mulai lebih berani ngelakuin hal yang bermakna, mulai lebih sayang sama orang-orang yang kita punya, dan mulai berhenti hidup demi validasi. Kematian menurut Mark bukan musuh. Kematian itu pengingat. Biar kita nggak buang waktu buat hal-hal yang nggak penting. Dari awal sampai akhir, buku ini bukan ngajarin kita jadi cuek atau egois, tapi ngajarin kita memilih dengan sadar apa yang pantas kita peduliin. Hidup ini terbatas, energi, waktu, perhatian, semua ada batasnya. Dan kalau kita terus peduli sama hal-hal sepele, kita nggak bakal punya ruang buat hal-hal yang benar-benar penting. Makanya Mark bilang, kunci dari hidup yang hebat, yang bagus itu bukan memberikan perhatian pada banyak hal, tapi memberi perhatian pada hal yang lebih sedikit, tapi itu lebih penting. Jadi kuncinya bukan berhenti peduli, tapi berhenti peduli pada hal yang salah atau hal-hal yang tidak penting. Kalau aku boleh jujur, buku ini tuh kayak tamparan halus buat hidup kita yang sering ribet sendiri. Kita sering overthinking, takut gagal, sibuk mikirin pendapat orang, padahal mungkin kita cuma butuh berhenti sejenak dan nanya diri sendiri apa sih yang benar-benar penting buat kita. Kamu boleh punya mimpi besar, boleh punya ambisi gila, tapi kalau semua itu malah bikin kamu kehilangan arah, mungkin saatnya bodo amat sedikit. Bodo amat bukan berarti menyerah. Bodo amat itu tentang menjaga energi buat hal-hal yang layak diperjuangkan. Dan kalau kamu lagi di fase hidup yang berat, lagi ngerasa capek, lagi ngerasa nggak cukup, coba ingat ini. Kamu nggak harus sempurna untuk punya makna. Kamu cuma perlu jujur sama dirimu sendiri dan terus jalan walaupun pelan. Oke, itu tadi rangkuman buku The Subtle Art of Not Giving a Fuck karya Mark Manson versi santai bareng Uncle Rom. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu mikir atau sedikit aja ngerasa wah iya juga ya, atau ngerasa relatable, bantu aku dengan cara paling simple. Klik like, tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan buku keren lainnya. Ingat ya, hidup ini bukan soal banyaknya hal yang kamu peduliin, tapi seberapa berartinya hal-hal yang kamu pilih untuk peduli. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap santai, tetap mikir, dan tetap bodo amat dengan hal yang nggak penting. See you guys, ketemu lagi di channel Uncle Rom.